Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di Pagi Menyapa. Kita masih menghayati sukacita anugerah 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Maka tema kita sekarang adalah Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Baik, mari kita bersama-sama berdiam dan memohon kekuatan Tuhan. Mari kita bersama memohon dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mensyukuri 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Kami menghayati inilah anugerah Allah. Dan sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kami pun ingin untuk berkontribusi. Perenungan di Pagi Menyapa hari ini, kami hayati bagaimana kami mensyukuri dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Berkatilah demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudara, 80 tahun itu sesuatu yang luar biasa ya, perjalanan panjang. Dan saat ini kita akan bersama menghayati kebenaran firman Tuhan. Dalam judul Menjadi Garam dan Terang bagi Bangsa di Tengah Perjuangan Indonesia. Yang pertama, bersatu. Bersatu, kesatuan sebagai iman. Bersatu untuk mengisi kemerdekaan. Ayatnya mari kita cermati, Efesus 4 ayat 3-6, terutama pada bagian ini. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Pada bagian ini, bersatu berarti kita satu hati, bukan seragam, tetapi kesatuan yang saling melengkapi. Itulah tema bersatu dalam hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 saat ini. Ada orang Jawa, ada Sunda, ada Bali, Manado, ya, Batak, kemudian Ambon, Papua, dan seterusnya, banyak sekali. Tapi bersatu itu memiliki nilai kesatuan, bukan keseragaman. Bersatu itu juga yang diminta oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Berusaha memelihara kesatuan roh untuk satu Tuhan, satu iman, satu pengharapan yang saling melengkapi. Nah, yang kedua, saudara, berdaulat. Bersatu berdaulat. Berdaulat yang dimaksudkan di dalam perspektif iman Kristen adalah berdaulat di dalam pimpinan Tuhan khususnya. Mazmur 33 ayat 12 dikatakan begini. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Bersatu, berdaulat. Itulah sebabnya kita punya dasar Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan. Kita berdaulat di bawah naungan kasih Tuhan. Dari Mazmur 33 ayat 12. Nah, kemudian bersatu berdaulat rakyat sejahtera, itulah yang kita tuju. Dan sekarang itu terus berproses. Itulah sebabnya kita diingatkan oleh Yesaya 58 ayat 10-11 yang mengungkapkan, jika engkau menyerahkan kepada orang lapar, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa menaruh belas kasihan kepada bangsa yang kurang beruntung,
pada bagian masyarakat yang ada di level bawah, kita meyakini Tuhan akan memberkati. Rakyat sejahtera itu memang sudah ada, tapi juga ada yang masih belum sejahtera. Ini PR. Dan sampai kapanpun seperti ini akan selalu ada. Dan yang terakhir, bersatu berdaulat rakyat sejahtera. Yang terakhir adalah Indonesia maju. Indonesia maju berlari pada tujuan kemakmuran bersama di dalam penyertaan Tuhan. Kalau dalam perspektif iman Kristen, kita ingat pada Filipi 3 ya 13 sampai 14 dikatakan, aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan. Orang berjalan meninggalkan masa lalu, kita tidak boleh balik, tapi kita bisa belajar dari masa lalu. Orang berjalan mengarah masa depan, tapi tidak diam, dia harus jalan. Maka dikatakan di sini adalah mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan yang luar biasa di Filipi 3 dikatakan berlari-lari pada tujuan. Tujuan Indonesia damai, sejahtera, makmur untuk semua. Itu tidak cukup dengan jalan kaki santai, leha-leha. Kalau di dalam ayat Alkitab harusnya dicapai dengan berlari pada tujuan. Jadi prosesnya harus dikejar dengan sungguh-sungguh. Masa depan Indonesia tidak tergantung pada politisi, pada pemimpin, pengusaha. Masa depan Indonesia tergantung pada semua, termasuk pada saya dan saudara. Masyarakat, bangsa, dan negara ini. Oleh sebab itu, pada bagian akhir saya menanya, apa kontribusi kita bagi kemerdekaan Indonesia? Apakah kita sekedar merayakan, ada lomba voli, tarik tambang, lari karung, dan seterusnya? Apakah kita sekedar pasang bendera, umbul-umbul, dan hiasan-hiasan? Oh, bagus itu ya, tapi tidak cukup itu. Kita harus menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, bahkan berproses untuk ikut ambil bagian supaya Indonesia makin baik. Saudara, dalam perspektif positif, proses kekurangan diterima dan dicari solusi, bukan lalu dibesar-besarkan dan tidak ada solusi. Tidak. Oleh sebab itu, hari ini saya mengajak, mari kita bersama bersyukur untuk 80 tahun Indonesia merdeka, dan kita menjadi terang, menjadi garam bagi bangsa ini. Berbuat sesuatu mulai dari diri kita, masyarakat kita, sekitar kita, dan Indonesia akan makin baik. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Semoga Tuhan memberkati kami untuk menjadi anggota masyarakat yang proaktif, yang bertanggung jawab sesuai dengan apa yang harus kami lakukan sebagai warga masyarakat. Semoga bagian dari iman Kristen kami melakukannya dengan sukacita, dan kami siap untuk diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa ini. Kami mohon berkatilah ya Allah, demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.